juga kayak ini memang salah jurusan awalnya gitu kan, kayak masih seiring berjalannya waktu ya saya coba berikhlas gitu kan, kayak akhirnya ya. Pribadi, jumpa lagi dengan saya Fundi Aicha. Oke, kita hari ini dan sore yang cerah ini akan sharing-sharing, diskusi ringan dengan teman-teman kita yang baru saja seminar hasil hari ini. Jadi kita akan diskusi bagaimana sih kiat-kiat jalur cepat untuk menyelesaikan studinya di biologi. Nah, sebelum ke sana, boleh dong kita kenal-kenalan dulu sama teman-teman ini. Yang pertama kita ke sebelah sana, kakak-kakak yang pakai baju Blackpink. Halo, kenalkan nama aku Yori Bago dari angkatan 17. Biasanya dipanggil Yori. Halo. Hai, kalau aku Putri, aku dari Genetika angkatan 2017. Halo, nama saya Yudovan Putra, saya dari angkatan 2017. Oke, halo, nama saya Yumi Ariantika Mutiara Dewi, bisa dipanggil Merin dari angkatan 2017. Oke, baiklah. Gimana sih hari ini? Gimana kabarnya? Baik. Oke, sekarang kita tanya-tanya nih, kesibukannya apa sih? Mulai dari kemarin seminar proposal hingga saat ini udah seminar hasil. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk kesibukan schedule teman-teman semuanya? Boleh sharing-sharing? Oke, kalau saya kalau kesibukan hari ini masih sama dengan kawan-kawan, masih sebagai mahasiswa angkatan 2017. Cuman bedanya ya kami sudah seminar hasil, puji Tuhan. Untuk proses yang udah kami jalani sendiri mungkin terkesan lebih balapan karena semuanya itu kembali ke target kami masing-masing. Betul kan Yuda? Coba lanjut. Gimana sih kesibukannya sekarang? Kan pasti berbeda-beda nih. Ada nggak sih yang kayak ngajar juga atau ada yang ikut bisnis gitu? Gimana? Kalau kesibukan Yuda sekarang itu pertama saya di organisasi. Alhamdulillah saya sekarang di BEM Undri, dan selain organisasi ya saya juga ada kayak bangun bisnis sama teman-teman juga, sama ini produk peminat sih. Oh iya, ya ini Yuda adalah teman saya di suatu organisasi, suatu bisnis itu menghasilkan produk fashion gitu. Nah ini salah satunya. Ya. Nah, teman-teman wajib punya. Jadi saya selain itu ya saya di kuliah sendiri saya kayak persiapan tugas akhir. Itu aja sih kalau dari saya. Oh iya, dengar-dengar nih teman-teman pasti punya banyak organisasi, punya banyak macam prestasi. Nah ini teman saya di sebelah nih merupakan penerima beasiswa Jarum Beasiswan tuh. Gimana sih strateginya bisa terima Jarum Beasiswan, bisa lulus cepat gitu? Gimana sih strateginya, lika-likunya? Tolong ceritain dong Kak. Ya mungkin kalau strateginya ya, jadi kan saya tuh kebetulan penerima sebagai Beasiswan Jarum itu di tahun 2019 kemarin ya. Jadi ya sekarang ini udah bisa dikatakan purna ya, karena kan Beasiswan Jarum itu cuma cuma 1 tahun aja. Jadi udah ada generasi selanjutnya sih untuk sekarang. Ya kiat-kiatnya sih kemarin waktu proses penyeleksian Beasiswan Jarum yang mengikuti semua tahapan seleksi. Setelah itu ya alhamdulillah lulus sampai terpilih sebagai Beasiswan Jarum. Terus untuk kiat-kiatnya ya intinya kalian harus yakin dulu. Yakin kalau misalnya kalian emang mau mengikuti suatu kayak suatu program ataupun beasiswa itu kan harus punya niat yang benar-benar serius. Kalau misalnya tuh saya emang mau jadi beasiswa atau saya mau jadi mendapatkan ini gitu. Kalau misalnya udah yakin, insya Allah nanti ada aja jalannya. Berarti bukan harus pintar aja ya Kak, berarti harus punya semangat, harus usaha gitu ya Kak. Iya Kak, pernah dengar juga nih kakak ini itu merupakan ketua PKMK yang telah lulus didanai. Cerita dong Kak, gimana gitu. Ini kan PKM, udah gitu penelitian lagi, itu gimana sih? Tolong ceritain. Sebenarnya PKM-nya itu tahun lalu, cuman didanainya baru tahun ini. Kalau untuk kiat-kiatnya sendiri sih ya kita harus berani buat proposal dulu, coba buat proposal.
Ya selama teman-teman nggak mulai mencoba sesuatu, ya teman-teman nggak akan bisa mengharapkan sesuatu untuk yang kalian dapatkan gitu. Itu gimana bisa mengerjakan tugas akhir dengan PKM, kan kebetulan PKM-nya online, jadi nggak terlalu berat juga, jadi bisa dilaksanakan sejalan gitu. Kakak ini keren loh, dia juga penerima dari beasiswa Karya Salemba. Nah, oke, kita next ke capture selanjutnya, itu cerita-cerita semasa di biologi. Gimana sih, kenapa sih harus biologi dan kenapa bisa cepat gitu? Tolong dong bagi-bagi pengalaman, kesan-pesannya selama di biologi gitu. Boleh dimulai dari Bang Yuda? Oke, saya sebenarnya di biologi ini mungkin sama udah takdirnya ya, karena memang sih kalau dari passion saya sendiri di biologi sebenarnya dari SMA sepertinya nggak ada, karena memang saya lebih menyukai pelajaran fisika. Berarti kayak salah target lah ya, gitu Bang. Kayaknya nggak ada salah target, memang kayaknya Allah tuh memutuskan jalan saya ke biologi gitu. Ya, jadi saya jalani apa adanya. Pertama saya juga sempat berat, Kak. Semester 1 tuh memang bisa mata kuliah yang berbasis biologi itu yang lebih rendah rasanya daripada mata kuliah di luar gitu kan. Itu sempat down juga, kayak ini memang salah jurusan awalnya gitu kan, kayak masih seiring berjalannya waktu ya saya coba berikhlas gitu kan, kayak akhirnya ya mungkin ini jalan Allah dan aku harus ngejalannya ini sampai selesai gitu. Kalau dibilang berat, rasa saya mau jurusan pasti berat ya, pasti punya tantangan masing-masing. Ya kalau misalnya kalian nganggap biologi berat, kalian pindah juga pasti punya tantangan sendiri. Kalau misalnya kalian nggak berhasil ya ngapain harus kuliah gitu kan. Itu sih kalau saya. Kalau untuk Putri gimana? Apa sih ceritanya bisa masuk ke biologi, bisa punya strategi lah. Kan kakak ini udah seminar hasil tuh, bentar lagi sidang gitu. Gimana sih ceritanya sampai bisa ke tahap ini? Ceritanya, kalau ditanya ceritanya mungkin panjang ya. Cuman awal cerita bisa jadi di biologi, mungkin sama kayak Yuda, bukan pilihan pertama. Tapi bukan berarti kalau tidak pilihan pertama bukan takdir yang terbaik dari kita. Semua itu dijalani dengan ikhlas, itu yang penting. Dan hidup itu harus punya tujuan. Nggak mungkin harus stuck, nggak suka ini bukan berarti tidak dilakukan. Terus kalau selama menjadi mahasiswa biologi ya memang awal-awal berat, apalagi kalau kita ke lapangan. Itu jujur saya sebagai anak yang rumahan langsung ke lapangan, wow, itu sangat menjadi pengalaman baru. Tapi ternyata pengalaman itu yang mengajarkan kita untuk gimana bisa bertahan di keadaan sesusah apapun. Kalau bicara tentang gimana cara kiat-kiatnya bisa selesai, itu semua tergantung diri sendiri, semua itu tergantung usaha masing-masing. Kalau dari saya pribadi, karena dari awal udah ada komitmen dengan dosen pembimbing harus selesai semester ini. Jadi suka nggak suka, mau tidak mau harus menyelesaikannya. Jadi gimana caranya? Ya pasti harus melangkah duluan dibandingkan teman-teman. Gimana cara melangkah lebih dulu? Ya pasti menyiapkan draft dahulu, belajar dahulu. Tapi bukan berarti saya paling the best ya, bukan, banyak teman-teman yang lebih baik dari saya, itu satu hal yang pasti. Tapi perbedaannya di sini mungkin saya lebih cepat bekerjanya dan dapat pembimbing juga yang gercep. Jadi saling bekerja sama untuk menyelesaikan setiap tahap. Karena namanya kalau tugas akhir pasti yang menjadi beban berat itu revisi. Itu yang nggak pernah mungkin orang bisa tinggalkan, revisi, apalagi kalau minta tanda tangan gitu ya. Tapi untungnya ini udah online, jadi bisa minta secara online dan semuanya dipermudah. Pokoknya intinya kalau ada kemauan dari kita, semua jalan itu pasti dimudahkan. Wow, keren banget tuh. Nah, kita ke pesan dan pesannya. Bagi dong pesan untuk adik-adik kita nih yang 2018, 2019, 2020 dan bahkan tahun besok 2021 sudah punya adik lagi. Bagaimana sih pesan dari kakak-kakak ini untuk adik-adiknya biar juga semangat gitu untuk tetap berkuliah walaupun pandemi saat ini masih berlangsung gitu. Boleh dimulai? Oke, saya duluan ya.
saya bukan pesan untuk ke bawah adik-adik saya aja, tapi saya juga berpesan sama kawan-kawan saya, mungkin cutting saya sendiri yang masih saya yang maju duluan. Kita semua punya waktu, dan kami kelebihannya karena kami waktu penelitiannya itu sebentar, jadi makanya itu kami diunggulkan, maksudnya lebih duluan gitu kan. Jadi tetap fokus sama penelitian teman-teman, tetap berkomitmen. Kalau misalnya masih menunggu data, kalian bacalah gitu, maksudnya kayak carilah referensi untuk yang bisa dibahas gitu. Memang jujur ya, kalau udah dapat data tuh nulis pembahasan hasil tuh gampang aja kalau kita udah punya referensi. Kemudian untuk adik-adik saya di bawah saya 18, 19, 20, kalian jalanin aja, jangan banyak keluh kesah, karena kadang keluh kesah itu yang menambah bebannya kita gitu. Kalau kita terima aja kayak udahlah ini jadi jalan aku, pasti itu akan berlalu gitu kan, kayak akhirnya sampai sekarang gitu kayak udah selesai aja gitu. Kalau dari saya sih gitu. Kalau untuk masa Blackpink bagaimana nih? Ceritain dong pesannya untuk adik-adiknya. Kalau dari aku untuk adik-adik yang khususnya 2020 deh, kan kalian kan ini pembelajarannya online, jadi pembelajaran kalian itu akan terasa dari niat kalian sendiri. Jadi kalau kalian tidak niat untuk belajar, ya hasil kalian belajar tuh nggak akan nampak. Jadi kalau kalian ingin mendapat nilai yang bagus, cepat untuk masuk ke tahap selanjutnya, itu dimulai dari niat kalian. Kalau kalian aja tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan pembelajaran tersebut, ya mau gimana gitu kan. Itu satu, niat. Yang kedua, sungguh-sungguh. Yang ketiga itu disiplin. Itu dari saya. Kalau untuk Kak Merin gimana? Mungkin tadi udah disampaikan oleh teman-teman sekalian ya. Jadi yang paling penting ya, terutama untuk teman-teman seperjuangan, jadi kalian tuh nggak usah minder, nggak usah rasa orang ini cepat kali woi, padahal kami kemarin baru aja nyusun proposal, baru juga seminar proposal, bahkan ada yang belum proposal. Jadi teman-teman jangan ada yang minder, karena kita tuh semua orang tuh punya kesempatan dan waktunya masing-masing. Jadi itu ya, teman-teman tetap harus semangat. Jadi apapun kita suatu saat nanti, pastinya insya Allah kita akan jadi orang yang berguna. Mungkin itu aja. Terus juga untuk senior-senior juga lebih semangat lagi, Kak, Bang, kami mendukung kalian. Prodinya juga sih. Nah, Iya. penutup pesan untuk adik dari Kak Putri gimana? Sebenarnya semuanya udah terwakili, cuman saya kalau dari prinsip saya sendiri, hidup itu punya tujuan, harus ada target. Nggak mungkin hidup itu cuma untuk enak-enak aja. Kalau saya berprinsip, selagi saya punya target, berarti saya harus bekerja keras, harus berdoa untuk mendapatkannya. Jadi untuk kita semua, terlebih adik-adik kita, ya bekerja keras itu karena kita ada yang mau dicapai. Kenapa kita harus mencapai sesuatu? Karena kita ingin berhasil. Kenapa ingin berhasil? Karena kita ingin sukses. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Bagus-bagus banget statement dari rekan-rekan yang udah seminar hasil, dan kita doakan mereka cepat kompre dan Amin, cepat amin, mandiri. kakak juga ya. Iya. Semoga Nah, lancar. conclusion dari saya adalah luruskan niat, kemudian berusaha, semangat, kerjakan dengan hati yang ikhlas dan sabar, kamu pasti bisa. Semangat. Yuk, Semangat. semangat juga. Terima teman-teman. kasih. Semangat. Kamu pasti bisa.